Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elva Nopianti. Pada hari ini kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Apa saja yang kita pelajari pada bab ini? Yang pertama mengenai konsep gerak yang meliputi gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Lalu sistem gerak manusia yang meliputi rangka, sendi, otot, kelainan sistem gerak, dan upaya menjaga sistem gerak. Lalu sistem gerak pada hewan meliputi gerak hewan di air, gerak hewan di udara, gerak hewan di darat. Yang terakhir sistem gerak tumbuhan yang meliputi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Pada hari ini, kita hanya akan membahas satu submateri saja, yaitu tentang konsep gerak. Bagaimana suatu benda bisa dikatakan bergerak? Nah, benda itu dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik acuannya. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu, baik itu lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Benda yang bergerak pada suatu lintasan lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Yang pertama, gerak lurus. Misalnya pada ilustrasi berikut, Sasa bersepeda dari rumah ke Alfamart, kemudian kembali lagi ke rumah. Jika diukur, jarak rumah ke Alfamart itu 1,5 km, sehingga bisa dikatakan jarak yang ditempuh Sasa bolak-balik itu 3 km. Tapi, untuk perpindahan yang dilakukan Sasa adalah 0 km. Jadi, apa perbedaan jarak dan perpindahan? Nah, jarak itu panjang lintasan yang ditempuh, jadi diukurnya dari rumah ke Alfamart, terus Alfamart ke rumah, jadi 1,5 km tambah lagi dengan 1,5 km, sehingga menjadi 3 km. Sedangkan perpindahan itu resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, posisi awal Sasa adalah di rumah, sedangkan posisi akhirnya juga di rumah, maka dikatakan bahwa Sasa itu tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya adalah 0 km. Kemudian, misalnya nih, kita tambah lagi variabel lain, yaitu variabel waktu. Nah, misalnya, waktu yang dibutuhkan Sasa untuk berkendara dari rumah hingga kembali lagi ke rumah itu 15 menit. Nah, berapa kelajuan dan kecepatan Sasa selama berkendara? Kelajuan ini berkaitan dengan jarak, sedangkan kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan. Jadi, untuk mencari kelajuan, itu jarak dibagi waktu, sedangkan untuk mengukur kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, sehingga bisa kita hitung bahwa kelajuan Sasa adalah 12 km per jam, yaitu didapat dari jaraknya 3 km dibagi waktunya itu 15 per 60 jam. Jadi kita ubah ke satuan jam. Sedangkan untuk kecepatannya adalah 0 km per jam, di mana jaraknya 0 dibagi waktunya 15 per 60 jam adalah hasilnya 0. Nah, coba kamu ubah kecepatan dan kelajuan dalam satuan meter per sekon. Ayo, coba adik-adik konversi satuannya. Oke, jika adik-adik bisa mencoba latihan soal nomor 1 sampai 6, nanti kunci jawabannya akan di-post di websitenya Hela Smart. Selamat bekerja dan selamat mencoba. Sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.